Alhamdulillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidina al-azim wa imamina al-karim wa rasulina al-qawim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila siratin mustaqim. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kepada Allah melalui syukur, berterima kasih kepadanya dalam segala kondisi dan dalam segala situasi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi insan yang tetap mengambil suri tauladan yang terbaik dari diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para hadirin yang berbahagia. Adapun tema khutbah Jumat kita dalam kesempatan yang tidak banyak ini, yaitu energi syukur. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ayat 35 yang dibacakan pada pangkal khutbah tadi berfirman, ni'matan min 'indina. Anugerah itu ada dari sisi kami. Kadzalika najzi man syakar. Dan demikianlah kami berikan balasan, ganjaran bagi orang yang bersyukur. Rasa syukur adalah rasa alamiah yang diberikan Allah kepada manusia. Karena rasa syukur itu merupakan refleksi dari sifat Allah Asy-Syakur, yang maha berterima kasih. Jadi syukur adalah bentuk take and give. Kita
menerima karena kita memberi. Allah menginginkan kita menjadi hambanya yang berterima kasih, menjadi hambanya yang bersyukur dalam segala aspek kehidupan. Dan Dia tidak menghendaki kita sebagai hambanya yang kufur, yang tidak tahu berterima kasih. Di sisi Allah, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang tersesat di jalan kehidupan ini. Bersyukur itu tidaklah susah, karena bersyukur itu merupakan bagian daripada sifat manusia yang apabila kita mendapatkan nikmat, kita memperoleh anugerah, maka kita tahu diri dan berterima kasih. Menjadi manusia yang tahu diri, yang menjadi manusia yang bisa berterima kasih kepada sesama, itu tidak perlu kuliah, itu tidak perlu sekolah, tidak ada fakultas atau jurusan syukur di dalam dunia pendidikan. Itu bakat alami kita. Karena banyak mereka yang sudah bergelar master, doktor, bahkan profesor. Mereka pun tak pandai berterima kasih, tak pandai bersyukur, tak ingat dengan kebaikan orang lain. Bahkan ada yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi rasa terima kasihnya begitu besar, begitu luar biasa. Maka sebagai insan yang beradab, kita harus membiasakan bersyukur ini, karena dia akan membawa kepada kita energi-energi yang positif dalam kehidupan. Orang yang rajin bersyukur, itu nikmat-nikmat Allah akan senantiasa bertabur dalam kehidupannya. Jadi kalau ada orang yang rezekinya lebih baik dari kita, hartanya lebih banyak dari kita, kita nggak usah dengki, kita nggak perlu iri. Terkadang orang-orang yang karunia Allah diberikan kepadanya lebih besar dari yang kita punya, kebanyakan dari mereka adalah yang rajin bersyukur. Imam Ibnu Ajibah di dalam kitabnya Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quranil Majid, beliau mengatakan, man syakara ni'am faqad qayyadaha bi'iqaliha wa man lam yashkurha faqad ta'arrada lizawaliha. Orang yang bersyukur atas nikmat, maka sesungguhnya dia telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat. Dan orang yang tak mau bersyukur itu, maka sesungguhnya dia telah merelakan nikmat itu hilang. Jadi kalau nikmat itu ingin ditambah, bersyukur. Nikmat itu ingin lebih dari yang biasanya, ikat dia dengan kita berterima kasih. Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita.
Tapi kalau mau banyak nikmat-nikmat itu yang diambil, mau banyak karunia-karunia itu yang hilang, silahkan. Tidak usah bersyukur, tidak usah berterima kasih kepada Allah, maka nikmat itu akan diambilnya kembali. Imam Junaid al-Baghdadi, beliau mengatakan hakikat syukur itu adalah qayyidul mawjud wa sayyidul mafqud. Wa syukru alla nu'si bi ni'amihi. Hakikat syukur itu adalah mengikat sesuatu yang sudah ada, memburu sesuatu yang belum ada, dan kita tidak bermaksiat dengan menggunakan nikmat dari Allah. Itulah hakikat syukur. Mari kita coba menelusuri kalimat satu demi satu tadi. Ada 3 poin yang dikatakan Imam Junaid al-Baghdadi tadi, bahwa syukur itu adalah qayyidul mawjud, mengikat sesuatu yang sudah ada. Jadi yang udah ada itu kita ikat dengan berterima kasih kepada Allah, dengan berbagi kepada sesama, itu mengikat namanya. Dan orang-orang yang selalu bersyukur itu, Allah akan selalu tahu betul mana yang tak baik untuk dirinya. Maka terkadang Allah hilangkan 1, Allah tambah 10. Nah, itu orang yang bersyukur seperti itu. Dihilangkan 1 tapi ditambahkan 10. Jadi pada hakikatnya orang yang selalu bersyukur itu, dia mengikat nikmat sehingga nikmat itu nggak akan hilang dari dirinya. Nikmat itu akan terus ada. Lalu kemudian orang yang bersyukur itu tahu betul bahwa Allah itu maha kaya. Takkan miskin Allah itu ketika dia dimintai. Takkan miskin Allah itu ketika dia memberikan harta, memberikan karunia-Nya dalam jumlah yang besar. Takkan miskin Tuhan itu. Karena orang yang bersyukur itu tahu bahwa Allah itu maha kaya, maka dia memburu sesuatu yang belum ada. Apa yang belum kita miliki, cari. Apa yang belum kita punya, buru itu. Setelah dapat, kita bersyukur kembali. Yang sudah ada, syukuri. Yang belum ada, lalu kita cari menjadi ada, kita bersyukur kembali. Itulah dia namanya siklus syukur yang takkan pernah putus-putusnya. Lalu poin yang ketiga tadi, alla nu'si bi ni'amih. Nah, orang-orang yang bersyukur itu dia tidak bermaksiat dengan menggunakan nikmat dari Allah. Punya kesehatan yang baik, stamina yang fit, tubuh yang prima, tak digunakannya untuk maling. Kan ada orang yang sehat tapi malah maling dia. Berarti dia menggunakan nikmat Allah berupa kesehatan untuk menzalimi orang lain. Dikasih oleh Allah rezeki yang baik, yang halal, barokah, dibelikan narkoba. Itu namanya menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Nah, ini semua akan membahayakan bagi pribadi-pribadi yang mencoba untuk menyalahgunakan nikmat-nikmat Allah itu. Mari kita gunakan nikmat Allah itu untuk mencari ridhonya, untuk menempuh jalan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang motivator yang bernama Barry, dia bilang bahwa
The gratitude is one of sweet shortcut to finding the peace of mind and happiness inside. Syukur itu adalah jalan pintas yang paling manis untuk mendapatkan kedamaian pikiran dan kebahagiaan hati. Sebuah kalimat yang sangat-sangat motivatif sekali. Jadi syukur itu merupakan jalan pintas. Siapa yang ingin tenang hatinya, syukuri apa yang ada. Siapa yang mau bahagia jiwanya, damai pikirannya, sering-seringlah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terhadap benda-benda yang kita miliki. Misalnya kereta yang kita miliki itu. Kadang-kadang kita telah melakukan kezaliman terhadap kendaraan kita sendiri. Bagaimana kita menzalimi kendaraan kita dengan berkata-kata yang tak baik kepada kendaraan itu? Mungkin di antara kita pasti pernah atau mungkin pernah merasakan, mengalami sendiri ketika bocor ban kereta, ketika kereta mogok, kita maki-maki kereta itu mungkin. Itu namanya self-talking. Manusia berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi berbicara yang tak baik. Karena alangkah lebih indahnya ketika kita mengatakan, keretaku akhirnya kau bocor juga. Aku harus perbaiki. Terima kasih selama ini kau telah menemaniku. Terima kasih kendaraanku. Selama ini kau yang membantuku untuk melintas, untuk menempuh jarak-jarak yang cukup jauh, sehingga aku sampai pada tempatnya. Hari ini kebutuhanmu akan kupenuhi. Kuperbaiki engkau. Jadi daripada kita maki-maki, lebih baik kita mengatakan rasa terima kasih kita kepada kendaraan kita. Banyak manusia itu berbicara terhadap dirinya sendiri dengan benda-benda yang dia punyai, dengan kata-kata yang tidak baik, dengan kata-kata cacian, makian, negatif. Punya handphone tiba-tiba hang, macet, handphonenya dimaki-maki. Kenapa kita tidak mengucapkan terima kasih, wahai handphoneku? Berkat dirimu sampai hari ini aku bisa terhubung dengan orang-orang yang aku cintai. Engkau adalah anugerah dari Allah. Kendaraanku, rumahku, kau adalah anugerah dari Allah. Terima kasih. Nah, jadi kita biasakan itu, mengucapkan syukur, rasa terima kasih kepada siapapun, supaya kita menerima feedback yang lebih gede lagi, lebih besar lagi. Biasakan syukur sebagai tabiat keseharian kita, bukan ngedumel, bukan mengeluh, bukan gak sabaran, bukan bulian, bukan memaki-maki, tapi lihat selalu ada sesuatu hal yang bisa kita syukuri, sekecil apapun itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalilun tuaddi syukrahu khairum min katsirin la tutiquhu. Sedikit engkau bisa syukuri itu lebih baik daripada banyak kau tak mampu mensyukurinya. Karena dari yang kecil-kecil itu, dari yang sedikit-sedikit itu Pak, itu yang nanti akan membumbung tinggi, menjadi besar, menjadi tower-tower rizki, menara-menara anugerah yang akan kita nikmati hari ini untuk keluarga kita dan juga untuk masa tua atau masa pensiun kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dimanapun kita berada, dalam segala situasi maupun di dalam kondisi, sehingga syukur itu benar-benar menjadikan energi yang positif dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.